Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di semester 2 ini, kelas 7, pertemuan ke-1 pembelajaran matematika hari Senin tanggal 11 Januari 2021, Ibu akan membahas tentang memahami dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan perbandingan senilai. Nah, pertama kita bahas dulu apa itu perbandingan. Nah, perbandingan adalah suatu kegiatan membandingkan dua buah besaran. Jadi intinya perbandingan itu bisa disebut juga rasio atau bisa juga disebut dengan pembagian karena penulisannya pembagian kan. Nah, jadi D itu adalah kegiatan membandingkan dua buah besaran. Nah, ditulis A titik 2B atau A dibagi B atau dibacanya A banding B. Jadi syarat membandingkan dua hal itu apa sih? Jadi besaran yang dibandingkannya itu harus sama. Jadi kalau kita mau membandingkan misalnya panjang, ya harus dibandingkan dengan panjang lagi. Luas, ya harus dibandingkan dengan luas lagi, dan sebagainya. Paham ya? Yang kedua, di sini kita bahas apa itu perbandingan senilai. Kalau kalian sudah paham perbandingan itu apa, maka kita mulai ke perbandingan senilai. Jadi perbandingan senilai itu adalah perbandingan dua hal atau lebih di mana jika suatu variabel bertambah, maka variabel yang lain juga ikut bertambah. Nah, rumusnya di sini A maka B dan C maka D. Nah, ini bisa ditulis A per C, jadi A per C sama dengan B per D. Kita kali silang, jadi A ketemu dengan D, A kali D, ditulisnya A titik D. Jadi titik ini adalah kali ya, A kali D sama dengan B ketemu dengan C, B kali C. B titik C itu artinya B kali C. Nah, untuk lebih paham terkait dengan rumusnya, coba kita lihat contoh soalnya. Jarak rumah Ali ke sekolah 3 km. Dengan bersepeda, Ali dapat menempuhnya dalam waktu 15 menit. Berapa meter jarak yang dapat ditempuh Ali dengan bersepeda selama 5 menit? Nah, kalau kita tuangkan kata-kata ini biar lebih mudah, kita lihat penyelesaiannya. Jadi 3 km ini dapat ditempuh dengan sepeda dalam waktu 15 menit. Nah, pertanyaannya katanya kalau 5 menit berapa meter? Jadi kalau 3 km adalah 15 menit, berarti kalau 5 meter ini berapa kilometer? Jadi di sini Ibu simbolkan dengan X ya. Kita mau cari nih X kilometernya berapa kalau 5 menit. Oke, kalau misalnya sudah ditulis seperti ini, baru kita ke rumus ini kan. Jika ini A, ini B, A maka B, C maka D, maka ditulisnya A per C atau 3 per X sama dengan B per D. B-nya adalah 15, D-nya adalah 5. Kali silang, KS ini adalah kali silang. Jadi 3 dikali 5 sama dengan X dikali 15. 3 kali 5 adalah 15 sama dengan 15 kali X adalah 15X. Jadi X sama dengan 15 dibagi 15. Jadi 15-nya dari mana? 15-nya adalah angka di depan X ini 15. Jadi X adalah 15 dibagi 15 sama dengan 1. Jadi jarak yang dapat ditempuh Ali dengan bersepeda selama 5 menit adalah 1 km. Nah, gitu ya. Nah, di sini lihat. Contoh lain dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan perbandingan senilai nih. Ada contoh jumlah hewan ternak dengan makan yang diperlukan. Jadi intinya kalau semakin banyak hewan ternaknya, semakin banyak pula makanan yang diperlukannya. Nah, di sini juga ada jumlah bahan bakar dengan jarak tempuh. Jadi semakin jauh jarak tempuhnya, semakin banyak liter bensin yang dihabiskan. Nah, di sini jarak peta dengan jarak sebenarnya ini atau skala ini dan lain-lain, masih banyak sebenarnya contohnya, cuman Ibu di sini tulisnya 3. Nah, terkait dengan jarak peta dan jarak sebenarnya, kita bahas yang ini. Perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya disebut dengan skala. Jadi jarak peta dibagi jarak sebenarnya itu disebut dengan skala. Jadi kalau skala ini bisa ditulis skala sama dengan jarak peta dibagi jarak sebenarnya. Atau ditulis S sama dengan JP per JS.
Nah, contoh soalnya. Jarak antara dua kota pada peta adalah 6 cm. Jika skala peta tersebut 1:1 juta, tentukan jarak sebenarnya. Jadi kalau kita tulis penyelesaiannya di sini JP jarak pada peta. JP-nya adalah 6 cm. Skalanya adalah 1:1 juta. Yang ditanya adalah JS. Nah, lihat penyelesaiannya. Karena skala itu rumusnya JP per JS. Nah, skala kita tulis. Skala ini kan 1:1 juta. Ditulisnya boleh seperti ini. 1/1 juta sama dengan JP-nya adalah 6 cm. 6 cm per JS-nya, jarak sebenarnya kan kita cari. Ibu misalkan dengan X. Kemudian kita pakai konsep perbandingan senilai yang tadi. Kita kali silang. Jadi 1 kali X hasilnya X. 1 juta dikali 6 cm adalah, ini penulisannya. Jadi 1 kali X adalah X. 6 cm dikali 1 juta adalah 6 juta cm. Nah, karena yang ditanya jarak sebenarnya, maka sentimeter ini kita ubah ke kilometer. Sentimeter ke kilometer itu naiknya 5 tangga. Karena naiknya 5 tangga berarti dibagi 100.000. Artinya kita bisa ubah 6 juta centimeter ini menjadi kilometer dengan membagi 6 juta dibagi 100.000. Maka hasilnya X sama dengan 60 km. Jadi 100.000 yang nolnya ini, 0 yang 5 di belakang kita coret karena satuannya kita ubah dari cm ke kilometer. Dibagi dengan 100.000. Jadi X-nya itu sama dengan 60 km. Jadi jarak sebenarnya adalah 60 km. Nah, di sini ada latihan soal perbandingan senilai. Di sini ada, untuk membuat 12 loyang kue dibutuhkan 7 kg tepung terigu. Jika membuat 108 loyang kue, maka tentukan berapa banyak terigu yang diperlukan. Nah, lihat. 12 loyang butuhnya 7 kg. Kalau misalnya 108 loyang, kita mau buat kue 108 loyang, tentu terigunya juga harus lebih banyak kan. Nah, ini kalian cari dengan menggunakan konsep perbandingan senilai. Yang kedua, persediaan rumput akan habis dalam 5 hari untuk 20 ekor sapi. Nah, jika sebanyak 10 ekor sapi dijual, berapa hari rumput tersebut akan habis? Kan tadinya 20 ekor sapi. Kalau 20 ekor sapi katanya makanannya itu akan habis dalam 5 hari. Di sini 10 ekor sapi dijual. Artinya tinggal 10 ekor sapi lagi yang ada kan. Jadi kalau ada 10 ekor sapi, berapa lama makanan itu akan habis? Ya. Kalian juga cari pakai konsep perbandingan senilai. Nah, di sini yang nomor 3, nyatakan perbandingan berikut dalam bentuk yang paling sederhana. Yang A adalah 75 cm dengan berbanding 90 cm. Yang kedua 200 gram berbanding 7 kg. Catatannya itu kita membandingkan dua hal itu syaratnya harus sama. Yang A itu kan sama-sama cm. Oh, ini berarti langsung bisa dikerjakan. Kalau yang B itu yang satu satuannya gram, yang 1 kg. Oh, berarti harus disamakan dulu. Boleh disamakan ke gram dulu atau boleh disamakan ke kilogram. Jadi intinya samakan dulu penyebutnya, yang bagian B baru bisa dibandingkan angkanya. Paham ya? Ini kerjakan, kemudian hasilnya kirim di Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.